Nama saya Karina Arifin, saya dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komda Jabodetabek, dan saya di sini bertindak sebagai Ketua Tim Ekskavasi Situs Eks Kastil Batavia. Merencanakan 10 hari ini berdasarkan perbandingan dengan ekskavasi yang kami lakukan 2 tahun yang lalu di Kastil Batavia, dengan perhitungan bahwa dalam 10 hari kami bisa mencapai kedalaman sekitar 3 meter, sama dengan seperti yang di Kastil Batavia, sehingga bisa sampai ke dasar, ke lapisan di mana kastil, bekas kastil itu didirikan. Selama ini penggalian terhadap Kastil Batavia itu terutama terpusat pada bagian dalam kastil. Nah, kami memilih untuk mengambil bagian luar kastil dengan pertimbangan meskipun di luar kastil banyak aktivitas yang dilakukan di luar kastil, dan kemungkinan juga bekas gudang Nassau dan Mauritius sebelum berdirinya kastil itu berada di wilayah ini ya, atau scale house itu juga ada di wilayah ini. Tetapi mungkin akan bisa ditemukan adalah sisa-sisa aktivitas yang nanti harus diidentifikasi sebenarnya aktivitas itu aktivitas apa gitu ya. Tapi kami berharap itu ada hubungannya dengan Kastil Batavia. Ya, ekskavasi ini antara lain untuk memperlihatkan apakah di bagian luar dinding Kastil Batavia, terutama di sebelah baratnya itu ada sisa-sisa aktivitas. Ya. Aktivitas ini bisa berkaitan dengan masa sebelum kastil didirikan, pada saat gudang Nassau dan Mauritius yang lebih dahulu dibangun, dan di atasnya kemudian dibangun Kastil Batavia, atau bagian lain dari Kastil Batavia seperti Speelhuis yang sebenarnya agak ke selatan. Tetapi di samping itu tentunya yang saya sebutkan tadi adalah bagian-bagian yang ada di peta, tapi kita tidak tahu, kemungkinan ada aktivitas-aktivitas lain yang terjadi di wilayah ini, dan itu yang akan kita lihat. Juga ingin melihat lapisan tanah, sedimentasi, karena mestinya daerah ini kemungkinan merupakan sungai atau daerah yang kan di luar kastil itu ada air ya, sungainya. Nah, apakah bagian ini sudah merupakan bagian sungai atau masih tanah? Karena kalau kita lihat peta-peta lama, di luar kastil itu ada daratan, ada tanah, baru ada sungainya. Nah, sekarang kita ada di mana? Dengan bisa mengidentifikasi itu, diharapkan kita juga bisa lebih tahu posisi kastilnya. Kami membuka 2 kotak yang tidak berjauhan, ukurannya 3 kali 4 meter, dengan harapan kenapa tidak lebih besar dari itu, karena kami memperhitungkan permukaannya ini adalah urukan, jadi ada sisa-sisa bongkahan-bongkahan semen, bata, dan berdasarkan perbandingan dengan di penggalian kami tahun 2022 di kastil, itu selalu di bawah tanah itu pasti ada lantai, karena ini daerah ini kan bekas pergudangan gitu ya, jadi ada lantai beton, dan ternyata betul tidak terlalu dalam, itu sampai 10-20 cm kita ketemu lantai. Nah, itu yang susah karena ada betonnya, itu beton bertulang gitu, jadi memecahkannya membutuhkan waktu cukup lama ya. Tapi target kami menggali kedalaman ini cukup dalam, jadi bukan seperti kalau penggalian arkeologi yang biasanya setiap 10 cm, ini targetnya sih 20 lebih ke 50 cm setiap satu unit penggalian. Karena kami tahu juga bahwa biasanya di daerah atas itu 1 sampai 1,5 meter itu daerah yang teraduk gitu ya. Dan memang ternyata setelah digali kelihatan itu banyak sekali puing-puing, kemudian sisa-sisa besi, potongan-potongan besi, keramik-keramik Cina yang memperlihatkan bahwa ini kelihatannya ya urukan gitu ya. Urukan dan bahkan sampai ke dalam, dan sekarang misalnya yang kotak yang di belakang itu sampai kedalaman lebih dari ya sudah 2 meter itu ditemukan lagi, dibilang susunan bukan sih, bata-bata, termasuk bata-bata dari Kastil Batavia yang bata kuning dan merah ya, tapi itu
tampaknya juga bukan bagian dari kastil aslinya, tapi kemungkinan urukan juga. Karena tidak jauh di atasnya itu masih ketemu kelereng gitu. Jadi di 180 ini ada kelereng zaman sekarang gitu. Dan di antara bata-bata itu juga ada yang ada semennya, ada acinya. Karena kalau yang bata Belanda yang tua itu tidak ada. Itu biasanya yang Java House yang tahun 30-an itu. Semen itu, mortar itu dikenal zaman yang belakangan, tapi zaman kastil itu belum ada. Jadi kelihatan keteradukan dan teraduknya itu mungkin dari masa yang berbeda-beda gitu ya, tapi sampai kedalaman yang cukup dalam gitu. Jadi kami masih mau mendalamkan karena di bagian yang kotak yang depan ini, dua kotak ini sangat berbeda. Yang di belakang tuh urukannya banyak sampai ke bawah. Kalau yang di sini sudah lapisan sedimentasi, jadi sudah banyak karang. Kita tahu karang laut, karang itu tidak tinggal di sini, tidak hidup, ini bukan habitatnya, jadi dibawa orang. Dan memang karang itu di Kastil Batavia itu digunakan sebagai fondasi. Tapi masalahnya ini kita temukan tidak dalam struktur dan jumlah yang banyak, jadi mungkin juga teraduk, terbawa gitu ya. Tapi mungkin, nah itu sebabnya kita mau memperdalam untuk melihat ini dia apakah lepasan atau di bawahnya akan ada struktur gitu. Ekskavasi ini kerjasama PKCB dengan IAAI yang tergabung dalam perkumpulan ini, tapi kami semua punya lulusan arkeologi. Kami juga akan melibatkan para narasumber yang akan membantu kami dalam pemetaan dan juga untuk analisis keramik maupun data sejarah. Jadi kami akan menggunakan narasumber dari bidang-bidang ilmu yang lain.